Pernah ngerasa nggak sih kayak ada api di dalam diri yang bikin kamu pengen memberontak? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah ide yang cukup radikal, bahwa Ifrit, figur yang sering kita cap jahat, ternyata adalah bagian fundamental dari DNA spiritual kita semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak mancing nih. Gimana kalau percikan api yang bikin kita nentang otoritas, yang seringnya kita anggap negatif itu, jangan-jangan asalnya dari sumber yang sama dengan hasrat kita akan kebenaran dan keadilan? Nah, biar ngerti konsep ini, kita harus bongkar dari akarnya dulu. Di bagian pertama ini, kita akan bedah apa yang disebut DNA spiritual kita. Buat nemuin dari mana sih asal energi pemberontak ini? Coba deh, lupain dulu anggapan kalau jiwa kita itu tunggal atau satu dimensi. Sumber yang kita bahas hari ini ngegambarin jiwa kita tuh lebih kayak sebuah orkestra. Gabungan harmonis dari berbagai kekuatan fundamental yang ngebentuk siapa diri kita. Dan di jantung simfoni spiritual ini, katanya, ada 4 elemen fundamental. 4 pilar cahaya yang jadi fondasi keberadaan kita. Ini dia nih keempat pilarnya. Api dari Nur Ifrit yang jadi simbol perubahan. Air dari Nur Khidir yang mewakili adaptasi. Tanah dari Nur Adam sebagai simbol stabilitas. Dan udara dari Nur Eva yang artinya konektivitas. Poin pentingnya apa? Energi api Ifrit itu bukan penyusup, tapi emang udah bagian dari desain awal kita. Nah, ini konsep yang krusial banget. Kita di sini nggak lagi ngomongin energi yang udah rusak, tapi fitrah, cetak biru jiwa kita yang masih murni. Kondisi suci sebelum ego ikut campur. Jadi pas kita ngomongin Ifrit, kita ngomongin potensi murninya ya, bukan reputasinya yang ya udah terlanjur jelek itu. Oke, jadi kalau kita singkirin dulu semua gambaran negatifnya, api suci Ifrit ini wujudnya kayak gimana sih dalam bentuk paling murninya? Yuk kita lihat lebih dalam. Kutipan ini, wah pas banget ngejelasinnya. Coba bayangin Adam itu kayak pondasi rumah yang kokoh dan stabil. Nah, Ifrit itu kekuatan dinamis yang ngedorong adanya perubahan, pertumbuhan, dan evolusi. Kan nggak bisa ya bangun rumah tanpa dua-duanya? Jadi, sifat murni Ifrit ini tuh punya 3 pilar utama. Pertama, dia itu agen perubahan. Kedua, dia penegak keadilan yang nggak kenal lelah. Dan ketiga, dia punya prinsip anti ketundukan terhadap apapun yang dianggapnya salah atau nggak adil. Pernah nggak sih ngerasa marah banget pas lihat penindasan? Atau ada dorongan kuat buat benerin sistem yang rusak? Nah, itu dia. Itu fitrah Ifrit di dalam diri kamu lagi bekerja. Itu api suci yang ngedorong kamu buat meluruskan apa yang bengkok. Tapi, ya namanya juga api ya, kekuatan murni ini bisa jadi bahaya banget. Dan disinilah ceritanya jadi agak kelam. Yuk kita telusuri, gimana caranya api suci ini bisa disalahgunakan jadi kekuatan yang merusak. Dan biang keroknya, ya nafsu atau ego kita. Bayangin deh, fitrah itu kayak cahaya putih yang murni. Nah, nafsu itu kayak prisma yang mecah cahaya itu. Ngebengkokin cahayanya cuma buat melayani kepentingan dan hasrat diri sendiri. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Kelihatan banget kan perubahannya yang ngeri? Polanya jelas. Energi murni buat perubahan, jadi dorongan egois buat maksain kehendak. Hasrat buat keadilan, berubah jadi arogansi buat nentuin keadilan versi sendiri. Penolakan terhadap tirani, jadi pemberontakan buta demi kebanggaan. Ini energi yang sama loh, cuma dibajak sama ego. Terus gimana caranya ego ngeracunin api ini? Lewat 3 cara utama. Pertama, arogansi. Ada bisikan, aku lebih hebat karena aku berani melawan. Kedua, merasa paling benar. Keyakinan kalau perlawanan kita otomatis bikin kita jadi suci. Dan yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan. Perjuangan yang tulus berubah jadi panggung buat cari validasi. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau energi ini segitu rapuhnya, kenapa ada di dalam diri kita? Sebenarnya apa sih tujuan kosmiknya? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Menurut sumber kita, peran Ifrit itu bukan jadi pahlawan atau penjahat. Perannya adalah sang penguji. Wow, ini ide yang dalam banget kan? Kehadiran api Ifrit di dalam diri kita tuh bukan kebetulan atau kutukan. Dia itu ujian kosmik yang sengaja dirancang buat ngetes kebijaksanaan dan kendali diri kita. Pertanyaannya jadi simpel, kita yang ngendalin api ini atau api ini yang ngendalin kita? Oke, kalau Ifrit itu ujian, gimana caranya biar kita lulus? Di bagian terakhir ini kita akan bahas gimana cara ngubah sang penguji ini jadi alat kita yang paling ampuh. Nah, ini dia kuncinya. Tujuannya itu bukan buat madamin apinya. Kalau ditekan, nanti malah meledak lebih parah. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan, menjinakkan api itu sampai jadi alat dari kehendak kita yang murni. Caranya gimana?
yaitu dengan mengintegrasikan energi Ifrit dengan 3 elemen lainnya di dalam diri kita. Kita seimbangin api perubahan Ifrit dengan stabilitas tanahnya Adam, dengan kemampuan adaptasi airnya Kidir, dan dengan kelapangan serta konektivitas udaranya Eva. Begitu keseimbangan ini dapat, transformasinya luar biasa. Api liar yang tadinya bisa ngebakar, sekarang jadi mesin yang terkendali. Jadi bahan bakar buat inovasi yang benar, keberanian yang bijak, dan perubahan yang membangun, bukan yang rusak. Jadi sebagai penutup, coba kita renungkan bareng-bareng. Api itu ada di dalam diri kita semua. Sekarang juga. Itu bagian dari fitrah kita. Pertanyaannya bukan apakah api itu ada, tapi mau diapain api ini? Mau kita pakai buat membangun atau buat membakar? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.